Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berjaya di Nusantara dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan yang berpengaruh di Asia Tenggara pada masa itu. Letak geografis dan kondisi awal Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di pesisir Sumatera Selatan, dekat Selat Malaka, yang merupakan posisi strategis untuk perdagangan maritim antara pulau dan internasional. Kerajaan ini tumbuh subur di sepanjang aliran Sungai Musi dengan kekayaan sumber daya alam seperti rempah-rempah, tambang, dan hasil hutan. Awalnya Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan kecil yang mengandalkan perdagangan dan pelayaran. Namun, secara bertahap berkembang menjadi kekuatan maritim yang disegani di Asia Tenggara. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan dan kekuatan maritim. Sriwijaya berada di jalur perdagangan maritim antara Cina dan India, memberinya akses luas ke jaringan perdagangan internasional. Sriwijaya berkembang pesat sebagai pusat perdagangan barang-barang mewah, rempah-rempah, dan barang dagang lainnya dari seluruh Asia. Kerajaan ini memiliki armada kapal yang kuat yang memungkinkan pengendalian jalur perdagangan laut di Asia Tenggara. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya terhadap penyebaran agama Buddha. Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sebagai pusat perdagangan maritim, Sriwijaya menarik banyak pendatang termasuk pedagang dan pemuka agama Buddha dari India. Kerajaan ini menyediakan fasilitas keagamaan seperti wihara, sehingga ajaran Buddha dapat disebarkan secara luas di wilayah kekuasaannya. Peran Kerajaan Sriwijaya dalam pengembangan ajaran Buddha. Sriwijaya menjadi pusat studi dan pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak pendeta dan sarjana datang untuk mendalami ajaran Sang Buddha. Sebagai kekuatan maritim, Sriwijaya memperluas pengaruh yang memungkinkan ajaran Buddha menyebar luas di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Kerajaan ini juga berperan penting dalam melestarikan peninggalan Buddha seperti arca, stupa, dan candi. Hubungan Kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Sriwijaya memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Mataram di Jawa, saling bertukar budaya dan teknologi serta melakukan perdagangan yang menguntungkan. Dengan Kerajaan Majapahit, meskipun pernah terjadi konflik, akhirnya mencapai kesepakatan untuk saling menghormati dan menjaga perdamaian. Hubungan perdagangan yang kuat juga terjalin dengan Kerajaan Khmer di Kamboja dan Kerajaan Champa di Vietnam. Kemunduran dan kejatuhan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya mengalami perlambatan ekonomi akibat persaingan dengan kerajaan lain di Asia Tenggara, serta muncul jalur perdagangan baru pada abad ke-14, yaitu pasukan Majapahit di bawah kepemimpinan Gajah Mada. Dan pasukan Gajah Mada berhasil menaklukkan Kerajaan Sriwijaya. Kekuatan politik dan militer Sriwijaya semakin melemah akibat konflik internal dan serangan dari kerajaan tetangga seperti Jawa dan Siam. Peninggalan arkeologis Kerajaan Sriwijaya. Sisa-sisa arkeologis Sriwijaya memberikan bukti kerajaan dan kemajuan peradaban masa lalu. Bangunan candi, prasasti, arca, dan
artefak lainnya menjadi saksi bisu bahwa Sriwijaya merupakan pusat penting pembelajaran dan pengembangan agama Buddha. Prasasti Kedukan Bukit mengungkap sejarah awal berdirinya Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Situs-situs arkeolog seperti Palembang, Bangka, dan Jambi menyimpan banyak peninggalan kerajaan Sriwijaya. Dampak kerajaan Sriwijaya terhadap perkembangan budaya dan peradaban di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan maritim yang terhubung dengan berbagai wilayah di Asia, memperluas pertukaran budaya dan teknologi. Gaya arsitektur dan seni bangunan Sriwijaya menginspirasi peradaban di Nusantara. Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan dengan munculnya lembaga pendidikan tinggi dan peningkatan literasi di Nusantara. Kesimpulan signifikan Kerajaan Sriwijaya dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar dan berpengaruh di masa lalu. Perannya dalam penyebaran agama Buddha, pengembangan ilmu pengetahuan, dan integrasi wilayah Nusantara membuktikan kontribusi yang besar dalam pembentukan peradaban di Indonesia.